Saat Felix kembali ke rumah sakit, Revina masih belum sadar, sedangkan kedua orang tuanya sudah pulang begitu Felix sampai. Felix terus menggenggam tangan Revina, berharap Revina segera sadar. Felix membuka ponselnya saat ada pesan masuk. Ternyata Sonia yang memberitahukan tentang kematian Jase. Felix begitu terkejut mendengar berita itu. Tapi bagaimana bisa? Baru setengah jam yang lalu ia menemui wanita itu. Sonia mengatakan jika Abraham akan mengurus jenazah Jase, jadi Felix tidak perlu memikirkannya lagi. Felix tersadar saat hari sudah mulai gelap. Entah sejak kapan ia terlelap di samping Revina. Dilihatnya jam di dinding sudah menunjukkan pukul 6 sore. Felix menghela napasnya melihat Revina yang masih tidur, lalu Felix beranjak ke kamar mandi untuk membasuh mukanya. Saat Felix kembali ke kamar, ia melihat dokter dan seorang perawat datang memeriksa Revina. "Mengapa istriku belum sadar juga?" tanya Felix. "Itu adalah hal yang wajar, pasien membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisi tubuhnya." Dokter melihat jam di tangannya. "Mungkin sebentar lagi istri Anda akan segera sadar," kata dokter sebelum meninggalkan ruang rawat Revina. Tak lama setelah itu dua orang perawat masuk mengantarkan makanan untuk Revina. Setelah meletakkan di meja samping tempat tidur pasien, kedua perawat itu pergi, namun baru beberapa langkah Felix memanggil mereka. "Kalian berdua cicipi makanan ini terlebih dahulu," perintah Felix yang membuat kedua perawat itu bingung. Maksud Tuan?" tanya salah seorang perawat tidak mengerti. "Kalian cicipi makanan ini agar aku yakin tidak ada racun di dalamnya," terang Felix. Kedua perawat itu saling berpandangan, karena baru kali ini mereka menemukan orang seperti Felix yang terlalu mencurigai. Bahkan pria itu mencurigai makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Rumah sakit ini merupakan sebuah rumah sakit swasta yang berstandar internasional. Seluruh manajemennya selalu diawasi. Begitu juga dengan keamanan dan kebersihannya. Tak ingin membuat keributan di ruang pasien, apalagi pasien di ruangan VIP yang pastinya bukanlah orang sembarangan, kedua perawat itu memilih mengikuti perintah Felix. Mereka secara bergantian mencicip satu persatu makanan dan minuman yang mereka bawa. Beberapa saat kemudian mereka tidak merasakan apa-apa seperti yang dicurigai oleh pria itu. "Sudah, Tuan, kami sudah mencoba semuanya dan menjamin makanan ini bersih, tidak ada racunnya," kata salah seorang perawat. Felix melihat reaksi kedua orang di depannya. Setelah meyakini kedua perawat itu tidak berbohong dan baik-baik saja, Felix segera menyuruh mereka pergi. "Kalian boleh pergi," perintah Felix. Felix kembali duduk di samping Revina yang masih terlelap. Ia kembali menggenggam tangan itu dan menciumnya. "Sayang, kapan kau akan sadar?" lirihnya. Felix kembali menghela napasnya, melihat Revina yang masih terpejam. Tiba-tiba ia merasakan tangan Revina bergerak menggenggam tangannya. "Sayang, Revina," Felix mengusap pipi mulus Revina untuk menyadarkan wanita itu. Perlahan Revina mulai membuka matanya. "Felix," panggil Revina ketika ia mendengar suara suaminya itu. "Iya, sayang, aku di sini," jawab Felix semakin menggenggam erat tangan Revina, sedangkan tangan satunya lagi mengelus kepala Revina. Revina membuka matanya dengan sempurna. Hal yang pertama kali ia lihat adalah wajah Felix yang sedang tersenyum ke arahnya. "Sayang, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa kau merasa sudah lebih baik?" tanya Felix khawatir. Padahal dokter sudah mengatakan jika Revina sudah tidak apa-apa sekarang dan hanya menunggu masa pemulihan saja. Revina mengangguk, "Ya, aku sudah lebih baik. Maaf, aku sudah lalai menjagamu," lirih Felix sambil memeluk tubuh Revina. Asteris setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, hari ini Revina sudah diperbolehkan pulang. Revina sangat terkejut mengetahui jika Jase lah yang telah meracuninya dan Jase yang telah meninggal dunia karena jatuh dari lantai atas hotel saat mencoba melarikan diri. Revina sungguh tidak menyangka jika nasib sepupu yang dianggapnya sebagai kakak selama ini berakhir tragis. "Sayang, sebaiknya kau istirahat saja. Ini sudah malam, biar Mommy yang menunggu Daddy dan Felix," kata Mary kepada menantunya. "Tapi, Mom, kasihan Mommy menunggu sendirian," balas Revina yang tidak tega meninggalkan ibu mertuanya sendiri. "Tidak apa-apa, sebentar lagi mereka pasti akan pulang. Kau harus banyak istirahat untuk memulihkan kondisi tubuhmu. Minggu depan kan acara kalian di London," Mary mengingatkan. "Baik, Mom, aku permisi ke kamar dulu," pamit Revina yang diangguki oleh Mary. Saat ini Mary sedang menunggu suami dan putranya pulang dari menghadiri sebuah acara yang diadakan oleh rekan bisnis Eric. Dan tak lama setelah Revina balik ke kamar,
Erik dan Felix pun tiba di rumah. Seminggu sudah berlalu sejak Revina keluar dari rumah sakit. 2 hari yang lalu Felix dan Revina sudah kembali ke London dan malam ini merupakan acara pesta pernikahan yang diadakan di sana. Sayang jika kau merasa lelah katakan saja. Jangan memaksa. Aku tidak ingin kau sakit, kata Felix kepada Revina di sela-sela mereka menyapa para tamu. Aku baik-baik saja, Felix, balas Revina. Felix memeluk erat pinggang ramping Revina, tak ingin membiarkan wanita itu jauh dari sisinya. Sejak kejadian itu, Felix sangat protektif kepada Revina. Pengawasan semakin ditingkatkan, baik di rumah maupun di luar rumah. Begitu juga malam ini, seluruh tamu undangan harus diperiksa agar acara berlangsung tetap aman. Pesta masih belum usai. Felix sudah membawa istrinya untuk kembali. Bukan kembali ke kamar hotel melainkan kembali ke rumah. Ia tidak ingin kejadian kemarin terjadi lagi. Felix masih trauma melihat Revina terbaring lemah di rumah sakit. Felix, bagaimana dengan pestanya? Kata Revina saat mereka masuk ke dalam mobil dan meninggalkan hotel tempat acara. Mommy dan Daddy akan mengurusnya. Aku tidak ingin kau lelah, kata Felix sambil menggenggam tangan Revina. Tapi aku tidak merasa lelah sama sekali, balas Revina yang memang merasakan tubuhnya sudah sehat dan baik-baik saja. Pasalnya mereka baru 1,5 jam memulai acaranya. Aku tahu. Tapi setelah ini aku akan membuatmu kelelahan, kata Felix mengedipkan sebelah matanya untuk menggoda istrinya. Felix, Revina memukul lengan Felix mendengar ucapan nakal pria itu. Begitu tiba di rumah, Felix mengangkat tubuh Revina dan membawanya ke kamar. Felix menurunkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Sejak Revina pulang dari rumah sakit, tidak sekalipun Felix menyentuh istrinya karena tidak ingin membuat Revina sakit lagi di masa penyembuhannya. Dengan tidak sabar Felix membantu Revina melepaskan gaun pengantin yang sedang dikenakan oleh wanita itu. Tidurlah, kau pasti lelah, Felix membawa Revina ke dalam pelukannya. Revina mendongak untuk melihat wajah Felix, tak biasanya suaminya itu langsung menyuruhnya tidur setelah 1 kali putaran, karena Felix tidak akan puas jika tidak berkali-kali melakukannya. Ada apa? Tanya Felix yang melihat Revina menatap ke arahnya. Kau yakin ingin aku tidur? Felix tersenyum mendengar pertanyaan Revina. Ia tahu apa maksud istrinya itu. Kau sudah begitu sangat mengenalku. Felix sayang kening istrinya. Kau tahu aku tidak akan pernah cukup melakukannya hanya sekali. Tapi aku sungguh tidak ingin membuatmu sakit, sayang. Melihatmu terbaring tidak berdaya di rumah sakit merupakan ketakutan terbesar dalam hidupku. Felix semakin mengeratkan pelukannya mengingat bagaimana keadaan Revina di rumah sakit waktu itu. Revina membalas pelukan Felix. Ia sangat terharu mendengar perkataan Felix. Apa sebesar itu cinta Felix terhadapnya sehingga sangat takut kehilangannya. Asteris sementara itu Sonia baru saja tiba di rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Setelah acara Felix selesai maka acara pernikahannya juga sudah semakin dekat. Sonia menghela napasnya mengingat hal itu. Seketika bayangan Abraham terlintas di pikirannya. Pria tua itu sangat licik dalam memanfaatkan kesempatan. Jika saja ia tidak berbuat nekat saat itu, pasti ia tidak akan pernah berurusan dengan Abraham.